banyak yang melakukan hobi gitu, malah mungkin menjadi sumber bahagia gitu, tapi sekaligus menjadi sumber masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Kita take cukup dadakan ya hari ini ya. Dadakan. Kita kayaknya selalu dadakan dah. Tapi kita mencoba konsisten. Mencoba konsisten. Iya dong, harus dong. Ya, ini yang kami sadari ternyata konsisten memang berat, tapi demi teman-teman semua yang selalu setia menonton, mendengarkan obrolan Mbak Bibu, jadi tetap semangat juga karena memberikan energi lebih untuk kami untuk tetap konsisten. Gimana kalau habis meditasi kita nafas? Bau, Mbak. Aduh. Itu napasnya nggak di dada ya, tapi di perut. Jadi perutnya diisi dengan oksigen. Hal-hal yang negatif. Buang. Makasih Mas Bagia dari The Golden Ways ya. Alhamdulillah itu meditasi yang untuk kali pertama aku ngerasa itu punya manfaat baik buat aku. Masya Allah ya. Masya Allah. Itu sih luar biasa sih Mas Bagia. Jadi beberapa hari yang lalu cerita sedikit, Bip ini memaksa gue untuk ikut meditasi bersama tim Rapot. Bersama teman-teman Rapot. Di-provide oleh tim Rapot. Iya. Makasih Bu Melon. Bu Melon terima kasih banyak. Reza Candika, Radini, Abigail dan seluruh tim Rapot. Nadira semuanya. Via Zoom. Tapi kita berdua, gue sama Anka sebelahan gitu ya. Walaupun tiba-tiba ada tukang paket. Aduh ya ampun. Misinya nggak boleh buka mata. Nggak kan? boleh buka mata sepanjang itu proses. Tapi tiba-tiba ada di lantai bawah ketok-ketok paket. Akhirnya ketika lagi sedikit break itu mata tetap menutup, terus gue teriak, taruh aja di luar Mas. Tapi nyambung lagi nggak? Nyambung lagi the best nyambung lagi karena mata nggak kebuka kalau aku ya. Nanti deh kita akan cerita bagian itu di part pengalaman meditasi kami berdua yang tidak terlupakan. Nanti ya. Gue sampai nangis, cluenya gue sampai nangis lah. Gue nggak usah ditanya dia nangis apalagi gue. Tapi ternyata ada part yang berbeda bagian nangisnya tuh di fase hidup yang berbeda. Nah sebelum gue mau cerita itu, jadi hari ini adalah hari yang luar biasa hektik untuk gue. Kenapa Bu? Kalau boleh cerita. Aku tuh amazed sama diri gue sendiri. Aku sampai wow. Wish, the best loh. Karena kan disuruh gitu sama Mas Bagia. Boleh saya kasih applause dulu buat Ibu? Boleh, tolong dong. Menurut kamu, aduh mixingnya. Bukan penyiar. Ya mau gimana, mau penyiar pakai kaki jempol. Jempol kaki. Kaki jempol. Udah mau marah katanya kebolak. Iya, kebolak. Pernah tuh gue gitu mau marah nih, mau marah banget nih sebener-benernya gitu ya. Cuman kok ya malu gitu ujungnya. Gara-gara kita salah ngomong. Pernah nggak mau marah nih? Tapi salah ngomong. Pernah, tapi aku tadi. Ya aku kayaknya pernah berapa kali, tapi aku mencoba untuk melupakan. Bener, karena memalukan. Malu banget. Hari ini alhamdulillah Baba nggak marah sama gue. Padahal gue bisa dibilang telat setengah jam lebih untuk akhirnya take podcast. Sebagai freelancer kami tuh mengatur waktu tuh mungkin bisa dibilang beda dari pasangan lainnya, dan kami harus beradaptasi, harus tahu sendiri cara mengatur waktu yang tepat versi kami, versi keluarga kami dan tim obrolan Babibu gitu. Betul. Ada Arya, ada Pangki, ada Sasa. Ada Kion is our team. Dia tuh luar biasa sih. Maksudnya alhamdulillah Masya Allah di usia dia yang keempat, setiap kami mau kerja ada Arya yang luar biasa bisa assist dia, yang jadi sahabatnya dia. Arya, thank you Arya. Tetap applause buat Arya. Applause buat Arya. Arya Wirawan Maulana yang masih single. Waduh. Lalu kemudian di sini bisa dibilang ya Kion juga salah satu masuk dalam tim kita ya, Bang. Gitu. Kami selalu ngasih tahu ketika kami suka banget melakukan sesuatu, so he know what his Baba and Bibu did every day. Gitu. Dan dia selalu pengen tahu apa yang pekerjaan yang Baba lakukan tuh dia selalu pengen tahu nih. Misalnya lagi kayak gini-gini nih biasanya dia mau ngariung di bawah gitu. Kamu ada footage yang dia lagi main di ini gak sih kalau dia ada boys time? Sekarang dia punya boys time soalnya kan. Since ada Om Pangki, Om Arya, ada Baba di ruang kerja mereka, dia selalu bilang Kion Bibu boys time dulu ya gitu. Artinya dia ke ruang kerjanya Baba sama Bibu. I told him nanti aku beliin meja kecil ya biar nanti Kion juga punya meja kerja. Gue bilang gitu. Bagus juga terus idenya ini. Terus dia agree. Jadi gue bilang nanti kita main role play di situ Kion. Setiap hari Kion bekerja di situ, Kion juga belajar sesuatu. Jadi dia harus menikmati juga. Gue mau dia belajar tuh hobinya dia gitu. Karena kita ngomongin hobi kan.
Kita pertama kali duduk gini. Iya. Sebenarnya waktu itu pernah di mobil. Pernah ngomongin hobi tuh sampai ada ngegas juga. Sampai muter geraha, satu putaran geraha kita ngomongin solusi untuk Geraha Raya. mengatasi Geraha Raya Bintaro. Yeah. Luas banget tau kan? Yeah. Satu putaran itu gue lagi nemenin dia untuk chasing his hobby. Dan gue memberikan dia waktu pokoknya sebelum maghrib pulang gitu. Jadi kita putar, tapi kita ada ngegas, ada akhirnya berujung solusi. Yeah, Kita bilang yeah. we have to talk about this di obrolan Babi Bu di podcast gitu. Ini hobinya tuh Iya. menguras waktu. Menguras waktu. Pasangan juga jadinya menggerutu kayak gini. Gitu. Karena gitu, hobi menguras waktu, pasangan gerutu. Itu terjadi di kami Iya, gitu. iya. Itu terjadi di banyak pasangan ketika pandemi. Dan kami gak mau cuman gara-gara hal itu kita jadi makin jauh, bukannya makin support each other. Terus akhirnya kita ya losing lots of values, lots of quality times, lots of me times yang harusnya itu sangat bermanfaat untuk menyuburkan batin gue, untuk membuat bahagia diri gue dan diri Baba seutuhnya sebelum kami harus mentransfer energi positif ke Kion. Ya, ini ada sedikit menggerutunya tadi. Iya. Itu menggerutu versi kamu tadi? Enggak. Enggak, aku kan justru ngasih energi positif. Oh, iya. Ayo dong kita bisa nih Ya, gitu. ya. Coba, kalau menurut kamu gimana, Mbak? Kamu biasanya kalau gerutu tuh gimana, Mbak? Sama hobi kamu? Hobi aku apa sih menurut Nah, kamu? yang kan ini yang orang udah kebanyakan tahu adalah hobiku dengan tanaman. Tapi ternyata banyak juga yang tidak tahu adalah hobinya Bibu. Hobi aku ada. Bebersih. Boleh kasih plus dulu, ini hobi yang Emang bebersihku parah? parah. Masa Nah, sih? saya kasih plus dulu. Ini adalah hobi yang bagus sebenarnya, tapi seperti hari ini aja. Kamu coba dari mata kamu terbuka pagi hari ini, apa yang kamu lakukan coba? Kamu Aku sambil merem ya. Sambil merem. Karena coba. aku capek banget hari ini. Iya, coba. Aku hari ini capek banget. Ini jam 5, kita harus sebentar lagi cabut. Oke. Jadi aku bangun jam 6 tadi. Iya. Terus habis itu aku bangun jam 6. Rumah kami tuh tadi pagi tuh berantakan banget. Emang berantakan banget ya? Karena lagi banyak paket, aku lagi alhamdulillah lagi ada aja kerjaan. Iya, Terus iya, aku iya. belum unboxing, masih Iya. belum terima kasih untuk beberapa sahabat-sahabat yang juga selalu support Iya, iya. lahir batinku alias Iya. perutku dan Iya, ngirimin lain-lain makanan gitu ya. Dan skincare atau apapun mainan untuk Kion Iya, gitu. iya, iya. Masya Allah, alhamdulillah gitu kan. Tapi itu akhirnya Masya Allah, alhamdulillah juga berarakan rumah kita Bang. Berarakan banget. Ada aja paket datang. Sedangkan lagi ada kerjaan, gue harus mereview, gue harus bikin kayak semacam house tour, house tour, keliling rumah, begitu lah kira-kira ya, keliling rumah dah pokoknya. Nah gue tuh kan kayak keliling rumah gue berantakan, tentu tidak. Jadi gue Iya, iya. beresin setiap sudut dan akhirnya gue mendapatkan satu kantong besar Tanah Abang. Kalau kalian pernah naik kereta, kalian tahu ibu-ibu Tanah Abang suka bawa kantong kresek gede banget yang dari terpal segede gini nih. Itu semua tadi gue oper Mbak Siti sok mangga gitu. Yang Karena barang-barang yang udah nggak kepake tapi masih bagus ya, masih Iya. layak pakai. Kita gak pernah ngasih yang jelek-jelek sih, insya Allah Iya, sih. iya, Kayak iya. lipstick banyak banget. Terus habis itu ada baju Kion semuanya. Nah terus tuh kan ternyata gue ngelakuin itu nyambung. Jadi Anka Tama tuh kan empuk begini gak mungkin kan gak sarapan. Tapi ketika Iya. gue beberes, gue mungkin gak makan apapun. Bener gak? Kacau. Anka tuh udah Makanya gue kayak gak pernah olahraga. Iya. Gue suka banget beberes. Itu hobi gue. Beberes Gue tuh. gobios total habis beberes. Kalau dia lagi beberes tuh kita kayak lagi ngobrol sama Terminator. Parah. Wah. Iya gitu. Wah. Aku duduk terus artinya kan aku capek naik turun tangga bawa si vacuum cleaner. Arya tau lah kayak gimana gue beberes dan bebenah gitu. Karena kan sekarang tanggung jawabnya rumah sama studio gitu. kantor Gue ya. pengen tim gue juga sehat. Jadi gue nggak membiarkan itu full ke Mbak Siti gitu. Gue pasti handle juga. Jadi gue make sure 2 rumah. Tapi tadi gue fokus di rumah depan. Gue beresin perkitilan. Terus gue mandi. Gue nyuapin Kion. Balik lagi beres-beres sambil Kion nyuap. Meanwhile dia lagi ngunyah. Gue bebenah lagi. Pokoknya bener-bener ampe gue bisa masang spray kamar Kion yang 2 bulan gak ditempatin gara-gara gue fokus sama studio. And I did it by myself. Ternyata dan gue seneng, gue happy, gue gak capek. Paling nanti malam pingsan. Ya itu sih. Gitu. Gua sampai ada di titik tadi. Nanti ada AJTV-nya tunggu ya. Udah ngapa beberesnya? Enggak Bab, ini tanggung. Padahal udah siang. Kita udah Gitu. aduh bisa beberes mulu nih, orang enggak berhenti. Benar. Yang menggerutunya sebenarnya Kayak gimana ngegerutunya kalau kamu? lebih jadinya gini. Anka tuh
level beberesnya ya. Itu tuh ini level beberes orang normal nih. Ini kalau yang didengerin di Spotify silakan ngeliat ke YouTube. Nah, ini beberes orang normal. Level beberesnya Anka tuh udah di sini nih. Itu tuh standar. Masa sih? Bib, aku tuh sampai takut ngeberantakin tau nggak, saking rapihnya. Emang iya ya? Iya. Tuh Arya bilang iya. Demi apa? Terlalu rapi, paham nggak? Tapi ya bagus gitu. Tapi ya, gue kalau mau berantakin, guanya juga jadi takut salah. Masa sih? Iya. Sama kayak aku juga takut banget kalau ya kan ya, tapi aku juga takut ya kalau misalnya tanaman babading jatuh, kita juga takut banget kan. Arya kemarin jatuhin tanaman kamu, terus habis itu besokannya aku ya. Jadi yang kita mana? mau ngaku juga ya gitu. Oh ini nggak ada di dalam skrip ya? Nggak ada. Jadi kita di teras kan biasa lah ngumpul malam-malam makan soto gitu kan. Terus habis itu Arya mau bebenah kan. Bebenah tuh kan dia takut sama gue dong kalau bebenah, karena gue harus ayo bebenah beres-beres semua. Habis itu dia saking gerecepnya nyenggol tanaman kamu. Yang jadi mana? nyenggol 2 hobi kita dia. Oh. Takut banget dia. Jadi gimana nih, gue harus beresin tapi besok gue nyenggol tanaman. Nggak apa-apa lah. Tanamannya batu-batu doang kayak tadi kamu gitu. Ya Terus kami beresin. Besoknya gue itu takut juga karena ternyata gue takut menyinggung atau kayak takut melakukan atau merusak hobinya Baba adalah tanaman. Gue kalau gerutu. Gimana Mbak? Kalau coba kamu contohin aku dong. Kamu kan impersonate orang jago banget sambil megang lap. Biasa kanebo. Tanaman mana lagi tuh, Mbak? Duh, ada 6 pot nih keluar dari mobil gitu. Aku nggak pernah ngitungin dari dalam ya. Iya, kamu ngitungin waktu itu. Iya, aku ngitungin tanaman. Cuman di titik itu kita juga jadinya kita berdebat yang kita tadi bilang di awal. Iya. Ada momen memang hobi seseorang itu akan menjadi sesuatu yang jadinya tidak baik untuk orang tersebut ketika yaitu tadi lu saking sukanya sama hobi lu menelantarkan hal-hal yang lain. Kewajiban. Nah, itu kan kita sempat debatnya karena dari sudut pandang kamu mana nih waktu buat gue? Nah, mana nih waktu buat sama Bib, waktu sama untuk Kion gitu, karena ternyata dari sudut pandangnya Bibu waktu untuk mereka kurang. Tapi dari sudut pandang gue, lah kan gue kerjanya udah di rumah. Gue juga ada di hadapan mereka gitu. Gue gak jauh gitu. Tapi ternyata Bib gak ngelihat itu. Bib ngelihatnya lebih ya udah, kalau lu ada bukan berarti lu yang kelihatan, tapi lu sama tanaman, tapi lu dengan kami gitu. Nah di situ titik ributnya. Sedangkan gue ya gue kalau nggak dengan tanaman, mood gue bisa berantakan, swing. Dia kan mood swing banget kan, gitu. Baba tuh. Jadi menurut gampang dia marah. tuh tanaman tuh adalah rilisnya dia, stress release gitu. Dan gue juga ternyata bebenah, rumah nggak capek. Gue ngeliat dia kalau sama tanaman. Astagfirullahaladzim. Arya parah banget kan dia ya. Arya tuh pernah disuruh ngangkat pot dari bawah. Pakai tali tambang. Enggak pakai selang. Pakai sel. Jadi aku ada nggak ya videonya? Ada kayaknya. Ya ada deh di grup kita ada ya. Pokoknya ceritanya gini. Jadi ada satu pohon beringin besar gitu di pot. Enggak beringin besar ya, banget. Enggak besar banget ya, enggak kayak di pinggir yang. Tapi gede. Gitu. Kayak gue dijadiin pot. Ya. Nah gitu. Nah itu kamu dijadiin pot. Kira-kira. Kamu dijadiin tanaman. Kalau dijadiin pot gede banget dong potnya. Ya kan harus sama tanaman-tanaman jadi gak terlalu gede. Terus aku bilang, ya gue mau ngangkat tanaman ini ke atas. Yang mana Mbak? Yang itu. Mampus. Kita gak ada tambang, kita pakai selang. Tapi selangnya melar, wah takut putus nih. Oke ya kalau gitu aku ngangkat dari atas, dari bawah. Area standby di atas karena mau ditaruh di lantai 2 kan. Sebelum yang rooftop-rooftopan ala-ala ini. Iya, sampai jadi kan. Akhirnya gue angkat. Setia. Gitu banget. Arya megang dari atas dong, nyampe kan dia megang. Terus dia bilang, "Mbak, cepet naik." Mbak, cepet naik. Aku langsung buru-buru lari ke atas terus aku naikin. Ya mungkin karena Arya nggak biasa ngangkat berat kali, karena aku kan biasa olahraga kali, ngangkat beban segala. Mana habis ini kan kuat gitu. Jadi gitu. Arya udah bener cepet naik. Kayak paham gak sih ketika hobi tuh udah nggak peduli sama jiwa raga orang. Bahaya. Maksud gue harus gue ingetin setiap pagi beli tanaman, muter Geraha Raya, pulang-pulang bilangnya cuma beli pupuk, tetap bawa tanaman, tahu-tahu bawa pot, tahu-tahu gue pun gitu. Bilangnya cuma beresin kamar mandi, tahu-tahu area rumah, terus sempat menelantarkan lah ibaratnya kayak nyiapin makan siang, cepet aja ini gitu, yang
manasin yang kemarin yang gitu, udah nggak care gitu. Nah, ketika akhirnya kami mengobrol, terus akhirnya kita sepakat bahwasannya, tahu nggak sih yang paling penting itu ketika kami ngobrolin untuk solusinya seperti apa gitu kan, akhirnya ketemu nih. Kenapa sih kita tuh marah-marah gitu? Akhirnya kami menemukan solusi. Oh, jadi itu kita tuh sama-sama gerutu ketika si pasangan tuh tidak ngefulfill quality time kali ya gitu. Mungkin kita tuh cuman melihat kegunaan hobi itu untuk diri kita sendiri tanpa mempedulikan pasangan tuh ngeliatnya apa. Betul. Needs-nya pasangan tuh apa? Kenapa mereka jadi marah? Tapi banyak juga sih hobi-hobi yang jadinya, misalnya contoh, ada beberapa temanku yang misalnya hobinya koleksi mainan apa sih Gundam ya, yang kayak gitu-gitulah, action figure, Gundam apa sih, gue nggak tahu. Ya itulah, paham kan. Ada juga beberapa temanku yang gitu sama, beli mainan apa kaset PS gitu misalnya. Dia banyak yang ngirimnya ke kantor supaya nggak ketahuan. Nah sebenarnya kalau kayak gitu kan gak enak juga ya gitu. Bukannya nggak boleh sih, bebas ke kehidupan rumah tangga orang. Karena kami juga pernah kayak gitu masing-masing gitu. Kayak gue diem-diem beli apa ya, gue menyebutnya investasi gitu, cordless vacuum cleaner gue gitu, yang kayak ngapain sih tinggal nyapu, enggak, gue maunya itu perangkat perang gue. Iya. Sama beli apa aerosol buat sanitizer itu tuh yang buat disemprot tuh, tiba-tiba banyak satu karton, banyak banget. Satu kardus literally, karena gue mau make sure tim gue sehat, gue sama Baba juga nyaman, karena sirkulasi udara di ruangan tuh kan ya gitu deh, kita lagi harus saling menjaga. Ya pun sekarang hobi misalnya lagi banyak hobi sepeda kan. Sepeda juga banyak tuh yang makin lama nge-upgrade, makin lama makin mahal, gear-gearnya di-upgrade. Cuman diam-diam. Nah, itu kan yang suka bikin jadi masalah sebenarnya di rumah tangga. Nah, itu yang kemarin kita obrolin. Ini nggak bisa nih kayak gini. Ternyata masalahnya adalah dari sudut pandang kita melihat. Gitu. Jadi gimana pasangan lu melihat hobi yang lu lakukan ini memang bermanfaat buat lu, tapi jangan juga backfire. Nah, yang terjadi kita kan dengan tanaman begitu. Dengan beberes pun gitu. Tapi begitu. Kan, pokoknya intinya hobinya itulah akhirnya pas kami bisa dibilang berbulan-bulan, 8 bulan lebih bersama di rumah gitu. Akhirnya kami found out itu gitu. Iya. Kenapa, Mbak? Saya mau nunjukin tanaman saya dong. Oh my God. Ya. Bagus kan? Oh, yang dibahas tadi sepeda tapi ujungnya ke hobi. Kan kalau sepeda kan menurutku itu investasi kesehatan mereka gitu. Betul. Agar mereka lama sama orang-orang mereka yang tersayang, mereka jadi sehat, jadi bugar. Tapi akhirnya gue nih suddenly gue berpikir, tapi kan Baba ini kan fokusnya alhamdulillah ya kalau kesehatan, I know dia cukup banyak bergerak gitu. Kami tiap hari bergerak karena Mbak Siti juga datangnya 2 hari sekali. Masih kami lakukan beberapa pekerjaan sendiri gitu ya. Olahraga juga gue masih rutin. Olahraga juga rutin. Concern kesehatan dia gue nggak bilang cukup, tapi alhamdulillah gue melihat dia concern akan itu. Minum jamu. Benar. Namun kan masalah di Baba itu kan adalah, dia minum jamu by the way. Iya lagi, kayak dia punya mbok jamu kesayangan namanya Bulaswati. Suka main sepeda sama 2 botol sekali datang langganan itu beras kencur sama kunyit asam. Terus jadi dia udah concern gitu, dia mau minum madu yang gue berikan, dia mau vitamin, jadi oke. Ibu-ibu Clover Honey mana suaranya? Kalau kata Radini mana Stasha Abigail DMWK. Lagi rame juga tuh itu, hobi mencari uang. Iya, hobi mencari uang itu. Mencari cuan. Gila. HDI Clover Honey. Pokoknya dengan ini gue bener-bener meresmikan gue nggak apa-apa lo punya hobi Bab. Tapi yang penting lo tahu quality time gue sama lo tuh harus disiapkan. Jadi kami membuat sebuah kesepakatan pemirsa. Kesepakatannya adalah gue tahu concern dia adalah dia pemarah kan. Dia lagi berusaha untuk tidak menjadi seorang pemarah gitu. Karena ternyata kalau kata Mas Bagia, energi itu tuh bisa kok di gimana? Marah itu kan sebenarnya energi. Nah, energi itu tuh nggak bisa disimpan. Nah, kita kan selalu menahan marah. Betul. Nah, menahan marah itu yang sebenarnya salah. Yang harusnya dilakukan adalah energi marah itu ditransformasi, diubah. Ditransformasi dengan cara apa yang membuat dia senang. Misalnya aku lagi marah, makanya waktu ada momen yang kita lagi hektik banget. Paginya aku langsung bersentuhan dengan tanaman. Kenapa? Energi yang negatif itu harus aku buang, aku rilis. Tapi dibuangnya dengan cara baik. Ditransformasi. Jadi ke tanaman. Entah nge-repotting, entah bersih-bersih halaman. Iya gitu. Yang jadi gitu-gitu. Pas ketemu tuh udah
Nah, Moodnya udah gitu kan udah capek. Tapi tetap awalnya kan kita udah capek abis malah nggak berkomunikasi dengan baik. Yang dapat lo cuma dapat capek, lo dapat capeknya. Jadi ada waktunya nih, Mbak. Karena Kion, nah tim obrolan babi bu yang paling kecil itu dia sudah mulai menggerutu. Menggerutunya apa? Kalau gue beberes mulu dan kalau Baba main tanaman terus. Di situ akhirnya kami oh iya, kewajiban kita kan, maksudnya investasi utama kita kan Kion. Iya. Dari ya lahir batin dunia akhirat lah bisa dibilang, jiwa dan raga kan Kion gitu. Jadi balik lagi ke prioritas kami itu, akhirnya dari Kion bilang kayak gitu, kita evaluasi satu putaran Geraha Raya Bintaro. Kita bilang oke, Bab, berarti sekarang tanaman itu kamu boleh kamu bangun. Beruntungnya Baba itu adalah morning person, gue juga. Jadi ketika gue mau beberes, gue akan bangun let's say 2 jam atau 1,5 jam lebih cepat daripada Kion bangun. Begitupun Baba. Jadi kalau Baba selalu setiap bangun paling duluan. Iya, dia selalu paling duluan karena dia ada serangan fajar every morning. Nggak tahu deh, gue nggak pernah soalnya. Ya ke belakang. Iya gitu. Lanjut. Ngendon. Ya habis itu biasanya perjanjiannya boleh ngurus tanaman, boleh nyiram-nyiram selama Sebelum Kion bangun. Kalau misalnya Kion udah mau bangun, Baba tuh selalu cuci muka, sikat gigi biar kita pelukan paginya nyaman gitu ya. Pakai wangi-wangi. Gue juga kayak gitu. Jadi kita saling menghargai untuk pelukannya tuh wangi. Karena kalau Kion selalu wangi, dia sebelum tidur tuh mandi dan wangi banget gitu. Jadi pagi itu dia standarnya di Buan Katama ini luar biasa. Aduh, dan Kion suka mandi air anget gitu. Dia malah nggak nyaman kalau nggak mandi. Gitu, misalnya kayak mandi harus sebelum tidur. Gelisah gitu loh kalau keringetan langsung ganti baju doang, pleket. Ya udah, jadinya akhirnya gitu deh. Akhirnya kita bikin kesepakatan itu udah berjalan sekitar 2 bulanan, 1,5 bulanan. Masih perlu adaptasi sih sebenarnya. Tapi doing well ya. Doing well banget. Iya. Aku ngebandingin soalnya waktu hobiku dengan misalnya teman-temanku, misalnya ada yang video game gitu, misalnya main game mulu kan ada tuh suami-suami kayak begitu. Ada. Dia nggak apa-apa, tapi memang sebaiknya ada waktu. Rundown-nya sih gitu. Lu jadi, ada batasannya. Lagi-lagi hobi itu boleh emang me time gitu. Cuman kan sekarang ya kalau terutama udah jadi parents ya gitu kan, ketika lo udah jadi orang tua kan memang ya udah emang lo harus mengingat prioritas keluarga. Kata lo keluarga nomor 1, buktiin dong gitu. Jadi keluarga nomor 1 lo udah boleh dapat ibaratnya bensinnya dari hobi lo gitu ya. Jadi gitu, Baba nyiram terus habis itu nanti boleh lagi ketika Kion lagi mau menuju makan siang, which is dia kan lagi sibuk makan, sibuk biasa screen time dia juga. Jadi dia lagi me time, Baba me time. Gue me time-nya ketika Kion tidur gitu. Baba biasanya kerja. Nah di situ me time gue beberes lagi. Apa yang bisa dicuci, apa yang bisa disimpan, diwangiin, kelilingnya just puteran gitu. Tiba-tiba misalnya ada celana gue gitu, tiba-tiba udah hilang aja. Beb, celana gue udah dicuci ya. Gitu. Pokoknya ya gitulah. Ya pokoknya bisa dibilang banyak yang melakukan hobi gitu, malah mungkin menjadi sumber bahagia gitu, tapi sekaligus menjadi sumber masalah. Mungkin yang kalian perluin adalah kalian ngobrol aja sama circle pertama kalian yang merasa terganggu, atau partner kalian, atau siapapun yang merasa kayak lo berlebihan deh kayaknya hobinya. Nah lo ngobrol, lo kasih tahu needs lo apa, lo maunya mereka apa, and then lo juga dengerin sebaliknya kayak gitu. Nanti kalian coba atur waktunya lagi, buktiin nggak cuma ngemeng, karena ini about konsistensi juga gitu. Kita belajar disiplin juga jadinya. Karena biasanya juga hobi itu jadi masalah ketika hobi itu kan ada yang kolektor ya, ada juga tuh yang belinya makin lama. Yang dia beli tuh yang dia suka makin lama makin mahal. Itu juga jadi masalah juga. Benar. Nggak cuma masalah waktu, tapi juga masalah duit. Ya kadang hobi juga nggak harus dia masalah waktu gitu. Cuman kadang hobi juga terbentur dengan masalah uang. Di kamu gitu ya? Di aku kayak gitu tuh. Ketika tanaman nih, gue suka tanaman ini. Ternyata gue selalu nanya itu berapa? Gue mau kalkulasi karena gue mau make sure lo nggak out of budget, lo nggak pakai budget rumah tangga gitu, dan lo make sure ingat ya cicilan akhir bulan. Nah itu karena gue juga ketika mau beli yang wah cakep banget nih tapi mahal gitu, harganya udah mahal, tapi ada nggak ya hitung-hitung lagi. Kalau misalnya nggak masuk budgetnya ya gue nggak paksain. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya ada budgetnya dan kira-kira Bib marah nggak ya? Kayaknya enggak deh, ya udahlah beli. Gitu biasanya.
Dan dilihat juga kemampuan kalau tanaman. Semakin banyak kitanya nggak bisa ngurus juga mati nanti tanamannya. Iya betul sekali gitu. Jadi ya gitu deh kalau misalnya konten video kita mulai berasa tropicalnya. Coba mana yang kata kamu tadi nanas. Arya udah ngerti tuh, aku belum ngerti. Yang mana Mbak? Nanas. Oke. Nanas. Sama yang mana? 2 jadi 1? Enggak, ini ada 2 sebenarnya. Ini Sansevieria pinguin namanya, kayak pinguin. Pinguin. Kayak ujung pinguin mulutnya apa ujungnya nih, lihat. Pingui itu kayak pingui. Ini namanya pingui. Pingui apa sih? Ya namanya Sansevieria pingui ini. Terus nah gitu. Ada lagi yang mana sih jauh nih? Ini yang katanya Arya tadi dia teriak Arya yang 2 jadi 1. Nah. Oh, kenapa kamu suka itu sih? Karena bagus Sansevieria tuh gampang perawatannya, terus kuat. Iya. Nggak perlu sering-sering disiram. Tapi kadang dia melo juga gitu. Oke. Ya gitulah sip, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah Mbak, aku mau kasih tahu kamu sekali lagi. Apa? Ini untuk kami berdua ya, untuk kita berdua gitu. Adalah kita harus ingat arti hobi. Hobi itu kalau katanya Uli tim kreatif kami yang mencarikannya di Wikipedia. Apa tuh? Hobi adalah segala sesuatu yang dilakukan saat waktu luang. Wow. Saat waktu luang. Iya. Panggilan kepada waktu luang ditunggu di pintu selatan segera. Di waktu luangnya. Gitu ya. Jadi kalau mau melakukan hobi ya di saat semua prioritas utama sudah terpenuhi. Oh, siap. Ya. Siap Bu Presiden. Jangan lupa libatin pasangan dalam hobi lo, diajak untuk ikut memilih. Misalnya gue selalu minta ke Baba, aku mau beli si vacuum cleaner ini nih. Rada mahal sih Bah, tapi lihat deh gini. Ntar coba nanti gue kasih dia 3 pilihan, abis ntar dipilihin bisa transaksi. Begitupun ketika tanaman, meskipun gue tetap biasanya kalau tanaman enggak. Tanaman kamu ngikut. Ya aku ngikut. Aku coba ikut. Aku coba ikut kok. Aku udah jatuh cinta sama satu tanaman, ternyata tanamannya mati. Jadi yang mana gitu? Matahari. Bunga matahari? Ya. Waduh, berat juga tuh perawatannya Bang. Aku juga ngeri sama bunga. Itu dia juga beli karena gue suka biar merayu dalam tanda kutip. Gue tahu banget gitu. Tapi gue belajar untuk mengikuti hobi dia gitu. Jadi ingat ya Mbak gitu, kalau misalnya pasangan tuh udah ngerasa andil dalam hobi, mungkin itu bisa jadi saling lebih mengerti gitu. Sehingga ketika kita ngomongin hobi tidak perlu lagi menggerutu. Karena akhirnya yang dicari adalah waktu. Kesediaan waktu. Waduh. Mantap.